Kami mau cek sound untuk tim dari Community of Peace. Apa suara kami terdengar dengan jelas di sana? Ya, sangat jelas. Oke, Silakan. baik. Cek, 1, 2, 3, cek. Ya, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Berdoa dimulai. Ya Bapa yang Tuhan, saat ini kami telah datang tempat ibadah-Mu Tuhan untuk beribadahkan Engkau. Karena Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya mau jadi di dalam nama-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Shalom tiba-tiba kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat salam persekutuan kita. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Semuanya ada sukacita hari ini. Amin. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita akan satu lagu puja Tuhan. Satu-satunya yang aku percaya.
disembah di mana, dialah yang disembah, dialah yang ditinggikan. Sama-sama bersama kita katakan satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian, satu-satunya katakan Tuhan penuhiku. Berikan beliau bagi Tuhan Yesus. Dalam semangat bagi berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayo, belok tes kiri kanan, bilang ke teman samping kiri, bro, wake up, mau ibadah bro. Maka mari kita mulai bagi Tuhan, kita mulai berdoa bersama. Berdua, katakan keluar aja.
jujur saya datang ke sini tadi telat karena saya telat bangun. Tapi masa teman-teman ya semangat untuk puji Tuhan? Saya masih semangat untuk puji Tuhan. Oke, masih semangat puji Tuhan? Berikan kemuliaan ke Tuhan dulu. Oke, boleh ke samping kiri dulu. Menghadap kiri, hadap kiri, hadap kiri, hadap kiri, hadap. Semua boleh hadap kiri, hadap kiri. Tangannya boleh di pundak teman-teman sebelah. Brother, boleh hadap kiri. Hadap kiri. Oke, ketika saya bilang pijat dengan lembut ya, keras ya. Oke, pijat dengan lembut ya. Oke, keras. Oke. Yes. Oke, balik lagi hadap kanan dong, hadap kanan. Oke, pijat lagi, lembut ya. Lebih keras lagi, ya. Oke, semangat. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Masih semangat ya? Kalau kayak begitu udah masih semangat ya? Kok kayak kurang yakin? Masih semangat puji Tuhan? Oke, mari kita nyanyi kalau kita bismillah.
Silakan duduk kembali. Semangat yang luar biasa ya. Amin ya. Walaupun kita seringkali menduakan Tuhan atau kita seringkali meninggalkan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kau sama sekali pun. Oke, saatnya saya buka ruang kesaksian pujian atau pengalaman hidup saudara-saudara, atau mungkin yang baru pertama kali hadir, yang saya baru lihat di sini, yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya mempersilakan kepada Asar memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kita di sini satu gereja, berarti satu keluarga ya, sama-sama saudara. Jadi mungkin Asar dibantu yang baru pertama kali dilihat. Silakan. Mungkin masih malu-malu ya, tapi ingat, jangan pernah malu untuk Tuhan, karena dengan gampangnya Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada anda sekalian. Amin. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bersaksi. Oke, silakan Jeremy. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Sebetulnya pada hari ini saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan ya saudara. Karena saya percaya di mana kita berada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan begitu banyak pergumulan yang saya alami dalam hidup saya pribadi. Saya mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Beberapa bulan kemarin mungkin saya mengalami pergumulan yang sangat intim dengan Tuhan. Saya berdoa di mana saya minta keluarga saya dipulihkan, dan pada kemarin Tuhan menjawab doa saya, dan mama saya juga bisa hadir di kunjungan, dan sedikitnya saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan lewat puji-pujian. Karena saya percaya semua yang saya lakukan atau setiap berkat-berkat Tuhan atau setiap mujizat-mujizat Tuhan, semuanya karena anugerah yang terindah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan.
hidup. Terima kasih Yesus yang terbaik buat kita, bahkan Yesus yang termanis di dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semoga dengan pujian ini bisa menyadarkan kita bahwa Tuhan itu salah satu-satunya andalan dalam kehidupan kita. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam firman. Sebelumnya mari kita angkat satu lagu pujian. Ku nyanyi haleluya.
Silakan sungguh lebar, sungguh lebar, ajaib berkuasa buat kami di hidupku. Dipersilakan kepada Bapak Yohanes, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, yuk teman-teman kita doa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang menjelang sore ini Bapak. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami sudah memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebentar Bapak kami ingin untuk duduk diam Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapak. Urapi hati, tubuh dan jiwa hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarkan Engkau yang beracara pada siang hari ini Bapak. Biarlah kami boleh menerima berkat, jasmani ataupun rohani Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan untuk teman-teman. Suara saya jelas ya? Oke, thank you semuanya. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Perkenalkan nama saya Yohanes. Saya pengurus dari COP. Yang siang ini ada teman-teman juga yang hadir pada siang hari ini. Shalom, apa kabar semuanya teman-teman? Boleh dengar suaranya sebentar teman-teman? Shalom. Shalom. Nah, ini ada Bro Novan juga. Ya teman-teman, selamat siang semuanya. Saya percaya kalau teman-teman semuanya juga dalam keadaan kondisi sehat, dalam kondisi keadaan yang baik-baik saja. Oke, siang hari ini perkenalkan nama saya Yohanes. Saya pun juga sama seperti teman-teman, ya kan? Saya pun juga pernah mengalami di Rutan Salemba. Pernah juga jadi seperti teman-teman yang sekarang ini. Pernah juga duduk di gereja di situ juga, duduk paling belakang atau duduk paling depan. Jadi pengerja juga di sana. Pernah juga seperti itu. Ya puji Tuhan, saya sudah bebas. Nah, sekarang puji Tuhan juga Tuhan sudah percayakan saya untuk boleh melayani kembali teman-teman yang ada di Tuhan Salemba. Nah, siang ini teman-teman, tema yang saya pengen bawain judulnya Kairos, waktu Tuhan. Entah kenapa udah sekitar sebulan lebih yang lalu gitu kan dapat hikmat seperti itu gitu kan. Ya, saya juga bingung apa sih Kairos ini gitu kan. Ya, tetap saya baca semuanya segala macam saya baca Alkitab, saya Google, saya bawa dalam doa segala macam. Harusnya hari ini bukan saya yang bawa firman Tuhan. Cuman karena orangnya berang hadir, jadi ya saya menggantikan untuk boleh membawakan firman Tuhan. Jadi pada siang hari ini yuk kita fokus sebentar untuk boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan saya percaya apapun itu Tuhan ada maksud dan tujuan bagi kita semua yang boleh hadir pada siang hari ini. Oke, kita mulai ya. Jadi apa sih Kairos itu? Kairos itu yang saya dapat adalah waktunya Tuhan. Yang dimana waktu rencana dan apa kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi di mana waktunya, Kairos itu di mana waktunya kita menanti-nantikan janjinya Tuhan. Menantikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan bisa juga apa yang menjadi permohonan doa kita kepada Tuhan. Dalam bentuk berkat kah, dalam bentuk jodoh kah. Kalau untuk teman-teman mungkin dalam waktu bebas kapan pulangnya. Atau kapan pengurusannya dilancarkan. Atau mungkin kapan menikahnya, atau kapan punya rumah. Macam-macam apa yang menjadi permohonan doa kita. Cuman kadang-kala eh ya bukan menjadi apa gini apa menunggu menunggu waktu Tuhan itu memang nggak mudah karena kita nggak tahu nih kapan Tuhan jawab doa kita, kapan Tuhan suruh tunggu tentang doa kita, bahkan kita siap nggak kalau Tuhan bilang enggak pada doa kita. Nah, baik lagi, memang menunggu itu memang adalah pekerjaan yang sangat membosankan, sama seperti saya dalam sana gitu kan, nunggu saya pulang membosankan. Kadangkala memang kalau kita ada aktivitas, waktu berjalan sangat cepat. Tapi kalau kita nggak ada aktivitas, waktu berjalan sangat lama. Jadi memang kadangkala dalam waktu menunggu itu,
banyak hal-hal yang kita akan rasakan. Menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut karena nggak sabar. Campur aduk semuanya teman-teman. Jadi eh, tema yang saya bawakan ini adalah Kairos waktu Tuhan. Dan setelah saya baca-baca di Alkitab, baca di Alkitab, saya Google, ternyata di Alkitab itu ada 3 istilah yang membicarakan waktu Tuhan. Pertama, ya kan, waktu Kronos. Kronos itu adalah waktu yang biasa, waktunya kita nih, yang cuman waktunya yang dimana berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Jadi waktu Kronos itu adalah waktu siklus waktu yang biasa. Kalau teman-teman tahu, waktu Kronos itu adalah dari bahasa Yunani ya, yang mengerti bahwa Yunani Kronos dipakai berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Waktu Kronos, waktunya waktunya kita, waktunya yang biasa. Kalau mungkin kalau yang saya dapat itu adalah waktu daging saya nih, gitu. Yang dimana menunggu waktu itu sangat membosankan. Lalu yang kedua ada waktu Aion. Kata Aion ini dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Contoh, misalkan waktu Aion ini dipakai tentang waktu yang mulai dengan penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Juga tentang waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Nah, yang ketiga adalah waktu Kronos. Waktu Kairos. Nah, kalau saya jelaskan kepada teman-teman, kita sama-sama belajar ya hari ini. Kata Kairos itu berbicara tentang periode tertentu. Kalau waktu sudah lewat, nggak akan kembali lagi. Sama seperti bilang, kalau namanya penyesalan datanya belakangan. Gitu, ya teman-teman. Lalu, Kairos juga berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu tertentu. Baik lagi, waktunya Tuhan. Waktu-waktu tertentu adalah waktunya Tuhan. Waktu di mana kita menantikan janji Tuhan. Yang seperti saya awal bilang gitu kan. Lalu ada di Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya, kalau kesempatan tidak digunakan, maka waktu atau kairos akan hilang. Jadi dalam waktunya Tuhan kita menunggu apa yang menjadi permohonan doa kita pun juga dituntut untuk berbuat baik kepada teman-teman seiman kita. Bahkan, kita pun juga harus bisa berbuat baik kepada teman-teman yang bukan seiman kita. Jadi dalam waktu Tuhan itu banyak 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 hal yang dapat kita lakukan teman-teman. Memang dalam menjalani kehidupan sebagai manusia biasa pasti hidup tidak selalu mendapatkan hal yang baik-baik saja. Bahkan kita dapat kadang-kadang hal yang gak enak dalam waktu menunggu. Seperti masalah kebutuhan hidup atau kegagalan dalam menemukan impian kita. Jadi dalam menunggu itu, dalam waktunya, kita menunggu sesuatu yang dari Tuhan ataupun yang bukan permohonan doa kita, ada rasa gelisah yang gak enak. Contoh seperti saya dulu, mau nunggu pulang, kok lama amat ya. Saya divonis 4 tahun 2 bulan teman-teman di Rutan Salemba. Saya jalanin 2 tahun 4 bulan. Kalau kata orang bilang 2 tahun bukan waktu, 2 tahun mah waktu sebentar bro, kata dia. Memang, kalau di luar nungguin sebentar. Coba kalau di dalam. Itu apalagi yang hukumannya yang sangat tinggi. Oleh karena itu kita butuh untuk dekat kepada Tuhan. Karena kita butuh yang tadi yang berkesaksian. Banyak pertolongan Tuhan yang didapatkan. Semua itu karena anugerah yang betul. Saya setuju sekali. Semua karena kemurahan Tuhan. Sampai sekarang teman-teman boleh bertahan, boleh ada, bahkan yang sebentar lagi mau pulang, bukan karena kuat dan gagahnya teman-teman bisa bertahan di sana. Tapi baik lagi, semua karena kemurahan Tuhan. Tanpa semua karena pimpinan Tuhan, semua karena tuntunan Tuhan. Namun secara pribadi saya juga ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak mencintai atau menyayangi kita, melainkan Dia ingin menguji seberapa besar iman dan kepercayaan kita dalam menunggu waktunya Tuhan. Sebab orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan diuji. Sekarang seperti ini, saya juga percaya teman-teman pasti lagi diuji semua. Lagi diuji seberapa besar teman-teman mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau zaman dulu kan ada peribahasa, saya ditangkap Tuhan Yesus.
Ada yang ngomong seperti itu. Kalau saya bilangnya saya bukan ditangkap oleh Tuhan Yesus, saya ditangkap karena kebodohan saya. Tapi di saat saya terjatuh ke dalam kebodohan saya ketemu Tuhan Yesus di dalam penjara. Bukan ketemu secara langsung ya teman-teman, enggak. Tapi ketemu campur tangannya, ketemu mujizatnya, ketemu pertolongannya. Bahkan ketemu teman-teman seiman yang sampai sekarang ini saya masih melayani sama-sama. Ada Novan, ada juga Victor. Jadi dalam proses yang Tuhan berikan dalam penjara, dalam waktunya dia, dalam karosnya dia, Tuhan tuh punya rencana yang panjang. Dan Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan jalan yang kadangkala, kok bisa ya Tuhan? Yang kadang-kala kita nggak terpikirkan teman-teman. Jadi pada siang hari ini saya juga terlalu percaya kalau teman-teman yang boleh hadir pada siang hari ini, yang boleh mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan, bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Ada waktunya Tuhan, di mana sekarang ini teman-teman boleh mendengarkan. Jadi baik lagi yang saya tadi bilang, gitu kan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan diuji dan siapa yang bertahan dalam pengujian akan mendapatkan solusi dan keberhasilan dari Tuhan. Baik lagi, kita harus menunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Orang yang bertahan dalam pencobaan, seuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan berkata di Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi, saya juga percaya kalau teman-teman pada siang hari ini yang boleh hadir, teman-teman pasti bisa menggenapi apa yang firman Tuhan katakan di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, pencobaan dalam menjalani hukuman, pencobaan dalam menunggu kehendaknya Tuhan, pencobaan dalam eh, menjalani proses yang Tuhan berikan. Sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Teman-teman akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan saya juga percaya teman-teman sekalian semuanya pada siang hari ini mengasihi Tuhan Yesus. Sama seperti saya juga mengasihi Tuhan Yesus. Karena itulah kewajiban kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus memang benar. Hidup dalam pencobaan bukan hal gampang. Benar. Ah, lu mau ngomong gampang, bro. Ngomong gampang lah, ngejalanin susah. Benar, itu benar. Nggak salah. Namun, Tuhan kita mau mengajak kita semua untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Ketika kita dalam pencobaan yang hidup yang berat, karena kesetiaan akan membawa seorang pada jalan keluar Tuhan Yesus. Mau nggak kita setia kepadanya? Meskipun kadang-kala jalan yang kita lalui nggak sesuai apa yang kita harapkan. Tuh. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Janji Tuhan cuma satu, dia selalu ada untuk kita. Mau nggak kita menyerahkannya kepadanya? Mau nggak kita menunggu lagi di dalam karya Tuhan? Memang baik lagi, nggak mudah, nggak gampang, eh, yang harus kita terima. Saya cuma bisa percaya, dan saya juga percaya teman-teman juga pasti percaya. Karena kita sering bertanya-tanya dalam hati nih. Kenapa kita sudah begitu setia sama Tuhan namun masih mendapatkan masalah? Masih nemu kegagalan, masih nemu kegelisahan yang panjang. Ini semua adalah problem utama kita sebagai manusia. Wajar, karena kita masih dalam daging. Seringkali kita menanya, kenapa ya Tuhan, aku sudah melayanimu, aku sudah kerja tiap hari, aku sudah baca firman, kok masih ketemu masalah ya Tuhan? Cari kerjaan susah,
Atau misalkan utang saya kok nggak lunas ya Tuhan, atau misalkan kok saya nggak dapat dapat jodoh ya Tuhan, atau kenapa saya diomelin bos terus gitu kan. Padahal sudah saya sudah melayanimu ya Tuhan. Baik lagi, kita nyalain Tuhan kalau begitu namanya. Mengeluh. Boleh nggak kita mengeluh sama Tuhan? Mungkin saya lebih arah bahasanya bukan mengeluh, tapi kita lebih ke arah curhat sama Tuhan dalam bentuk doa. Tapi apalagi teman-teman saya coba pengen bilang kita sebagai orang percaya tentunya kita nggak boleh menyalahkan Tuhan pada saat kita mendapatkan persoalan. Benar-benar nggak boleh. Apa misalkan saat kita dapat kegagalan atau kegelisahan hati. Tapi baik lagi, Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita boleh mengucap syukur dalam segala hal. Mau baik atau buruk, tetap Tuhan Yesus itu baik. Mau gagal atau nggak gagal, tetap puji Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Kalau kita mau percaya kepada rencananya Tuhan. Dan baik lagi, kalau kita mau menunggu dalam waktunya Tuhan. Oleh karena itu, kita butuh kekuatan, hikmat, anugerah, kemurahan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Dekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Selama 35 tahun, teman-teman saya nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah. BJ setahun 2 kali. Natal dan Paskah. Hari Minggu kadang-kadang. Tapi setelah eh, saya diproses, apa, saya kecemplung. Saya masuk dalam kampus kehidupan, Hutan Salemba. Dari saya mulai bertobat, Agustus 2018 sampai sekarang. Ya, puji Tuhan. Tuhan masih memberikan saya kekuatan untuk boleh saya membaca Alkitab. Apakah Tuhan berkati kalau saya baca Alkitab terus? Enggak kok teman-teman. Bukan masalah berkat, bukan masalah, ya berkat, bukan masalah berkat, bukan. Tapi bagaimana kita mau kuat oleh karena perkataan Tuhan. Untuk supaya nggak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, bahkan dosa yang baru. Itu yang saya cari teman-teman. Berkat Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita mau gapainya bagaimana caranya. Tinggal kita bagaimana kita mau ngeraihnya itu bagaimana caranya. Saya baca firman Tuhan setiap pagi dan malam karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mau terus dekat sama Tuhan. Karena kalau saya lupakan semua itu, bahkan saya meninggalkan semua itu, 100% saya garansi saya bakal jatuh lagi dalam dosa. Bahkan jatuh ke dalam dosa yang lebih parah daripada sebelumnya. Sampai kapanpun kita butuh Tuhan. Kita butuh kasihnya, kita butuh karunia-Nya. Kita butuh tuntunannya. Memang saya tahu juga kita bakal sulit untuk boleh mengucap syukur dalam keadaan sulit. Apalagi seperti teman-teman sekarang yang boleh menjalani apa yang teman-teman rasakan, saya pun juga pernah rasakan. Tapi tetap percaya teman-teman kalau Tuhan pasti menyediakan jalan yang terbaik buat teman-teman di waktunya. Pada intinya Tuhan cuma pengen mau menggantikan kegelisahan kita, ketidaksabaran kita, ketidaksyukuran kita dengan kesukacitaan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Baik lagi, Dia tahu waktu yang terbaik buat kita. Ya, baik lagi manusia punya sifat dasar yang jelek. Maunya semua instan, maunya semuanya ekspres, maunya semuanya cepat. Tapi baik lagi, apakah memang semuanya itu sesuai kehendak Tuhan? Enggak juga, teman-teman. Jadi, saya cuma pengen bilang ya kan, teman-teman tetap sabar. Percayalah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena Dia tahu mana yang terbaik bagi kita. Dia tahu kapan waktunya kita memperoleh keberhasilan. Dia tahu seluruh jalan hidup kita.
maka tetaplah sabar. Lakukan yang terbaik buat Tuhan aja, teman-teman. Yang boleh hadir pada siang hari ini, kalau memang belum pelayanan, ayo pelayanan di Dutan Saleh, di apa di GJ Bethesda. Entah mau jadi usher, entah mau jadi WA, entah mau jadi singer, atau mau jadi pemusik, silakan. Saya percaya pasti banyak juga eh, teman-teman pengerja yang membutuhkan talenta kalian yang sudah Tuhan berikan. Jadi baik lagi, tetap kita harus percaya bahwa masalah kita apapun akan dirubah Tuhan menjadi berkat yang melimpah. Dan juga kegelisahan hati kita semua teman-teman yang boleh teman-teman rasakan sampai siang hari ini akan diubah menjadi kesukacitaan yang panjang. Jadi ini adalah suatu eh, apa yang menjadi apa isi hati Tuhan pada siang hari ini. Bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pesan pada siang hari ini adalah marilah kita hidup bersih dan melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dan selalu percaya apapun yang kita alami, Tuhan sudah mengaturnya untuk kebaikan kita. Jadi kita harus ingat adalah waktu Tuhan adalah yang terbaik, ada lagunya. Dan saya juga pasti percaya lagu-lagunya itu pasti udah lagu-lagu favorit lah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Pasti itu lagu favorit. Ini ada apa? Ada pemusiknya juga, ya kan? Pemusik yang sedang menyanyikan lagu Waktu Tuhan, gitu teman-teman. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 6. Nah, sebab bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar, di dalam waktunya Tuhan tidak ada yang mustahil baginya. Karena dia Tuhan Allah yang jahit. Saya ingin bersaksi teman-teman bagaimana eh, waktu Tuhan itu saya boleh alamin. Tapi bukan saya, orang tua saya. Mama saya itu dulu adalah seorang agama Buddha. Meskipun dia secara KTP Katolik. Mama saya seorang agama Buddha, menikah sama papa saya karena papa saya agamanya Buddha. Dia setelah menikah, ya akhirnya kan istri ikut suami agama Buddha, ya kan? Akhirnya berjalan seiringnya waktu dengan liku-liku, ada persoalan dalam keluarga saya. Papa dan mama saya pisah. Di situ kondisinya kita hancur-hancurnya lah. Dalam gini, pisah bukan berarti cerai ya. Pisah, pisah rumah, ya kan? Pisah dalam itu gitu kan. Papa saya menghilang entah kemana, mama saya sama adik saya yang cowok, yang cewek berdua. Saat itu benar-benar hancur terpuruk. Adik saya yang cowok kena narkoba, sampai dibawa ke rehab ke Semarang. Saya, mama saya, adik saya yang cewek, tinggal bertiga. Kita diliputi dengan hutang begitu banyak karena perusahaan waktu itu bangkrut total. Dicari-cari orang segala macam. Pada suatu titik, mama saya bertobat. 2000, 2000, saya lupa kalau nggak salah 2010, mama saya bertobat. Dia akhirnya dia ke gereja Tiberias di Mangga 2 Square, dia melayani 2010 sampai sekarang dia melayani. Dia bertobat setiap pagi ketika dia pelayanan. Dia datang ke gereja jam 5 pagi. Dia mulai pelayanan jam 7. Tapi dia datang ke gereja jam 5 pagi. Ngapain? Dia berdoa depan tuh, depan mimbar dia berdoa. Saya tanya, "Mama doanya apa waktu itu?" Dia cuma bisa apa? Berdoa berlutut untuk anak-anaknya nih, anak yang cowok, yang apa di saya gitu kan, mau melayani Tuhan, mau ikut Tuhan. 2012, puji Tuhan diberkati dalam pekerjaan yang baru. Saya, adik saya akhirnya bisa apa udah selesai rehab, dia pun diberkati juga. Tapi doa mama saya dijawab nggak? Enggak, teman-teman. Kan doa mama saya apa? Mau untuk anak-anak yang mau melayani Tuhan. Akhirnya suatu titik yang dimana 2016
Saya masuk Darmatan Salemba. Adik pun yang cowok juga masuk. Jadi saya waktu itu masuk Darmatan Salemba berdua. Saya dan adik saya, kakak adik. Mama saya tetap berdoa buat saya, buat anak-anaknya. 2019 saya pulang. Saya pulang, saya bebas. Sampai sekarang saya tetap melayani Tuhan untuk teman-teman di dalam ataupun yang di luar. Berapa lama doa mama saya dijawab oleh Tuhan? 9 tahun, teman-teman. Jadi kadang-kala waktu Tuhan itu bukan waktu yang kita harapkan. Kadang Tuhan jawab cepat, kadang Tuhan jawabnya begitu lama. Kenapa doa mama saya dijawab selama 9 tahun? Karena Tuhan menyertai proses. Saya ingin bagikan beberapa poin-poin tentang waktu Tuhan. Yang dari kesaksian mama saya itu tadi ya, teman-teman. Karena Tuhan kita siapkan setting goalnya beda. Baik lagi, kehendak dia, rencana dia. Halo, tes. Suara saya masih ada? Masih, bro. Masih, masih. Tuhan siapkan setting goalnya beda, teman-teman. Bisa nggak Tuhan waktu itu jawab doa mama saya di tahun kedua, tahun ketiga? Bisa aja. Tapi apakah jaminan saya bisa melayani Tuhan waktu itu? Enggak. Kalau saya nggak divonis 4 tahun 2 bulan, saya nggak bakal melayani Tuhan sampai sekarang ini. Kalau saya waktu itu saya bisa bebas setahun 6 bulan, saya jamin saya nggak bakal bertobat. Tapi nyata Tuhan kasih saya vonis saya 4 tahun 2 bulan supaya dalam waktunya Dia saya bertobat. Jadi baik lagi, Tuhan siapkan setting goalnya yang beda buat kita semua dalam waktunya. Poin yang kedua adalah trust his timing dan trust his plan. Percaya waktunya dan percaya rencananya. Mudah nggak? Nggak mudah. Karena kita belum melihat apa yang Tuhan rencanakan. Iman kita boleh percaya. Lalu poin yang ketiga adalah dalam waktu Tuhan adalah cara Tuhan untuk membuat kita mengenal Dia. Jadi selama proses yang Tuhan berikan, yang Tuhan mau adalah kita kenal Dia. Kenal perkataannya, kenal firmannya, kenal apa yang menjadi perintahnya. Percuma kalau kita melayani Tuhan, tapi kalau kita nggak mengenal Dia. Lalu yang terakhir ada poin terakhir, ini quote yang saya dapat waktu saya dengar 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 khotbah di salah satu di gereja yang saya melayani sampai saat ini ya. Dia bilang begini, Tuhan lebih tertarik dalam perubahan kita dibandingkan perubahan masalah kita. Baik lagi, saya ulang. Tuhan lebih tertarik dalam perubahan kita, diri kita, pola pikir kita, sudut pandang kita, perkataan kita, dibandingkan perubahan masalah kita. Karena Tuhan mau kita benar dulu di dalam rencana Dia, dalam kehendak Dia. Baik lagi, Tuhan lebih tertarik dalam perubahan kita dibandingkan perubahan masalah kita ataupun permintaan kita ataupun kehendak kita. Jadi pada intinya yang Tuhan mau adalah percaya kepada setiap perkataannya, setiap kehendaknya. Jadi pada siang hari teman-teman, saya percaya dalam waktunya Tuhan, dan saya juga percaya pada siang hari ini adalah waktunya Tuhan di mana kita boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Baik lagi, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita tetap percaya kalau Tuhan akan mengangkat dan memberikan berkat yang melimpah bagi kita yang percaya kepadanya pada waktu yang tepat. Dan saya juga percaya teman-teman pasti akan pulang. Yang 4 tahun pasti akan pulang kalau harus PB. Yang setahun 6 bulan pasti akan pulang kalau harus PB. Semua pasti akan pulang.
pasti akan pulang, saya percaya. Karena itu waktunya kita. Tapi yang menjadi waktu Tuhan adalah mau nggak teman-teman tetap setia pada Tuhan. Mau nggak teman-teman tetap ingat kebaikan Tuhan selama teman-teman menjalani di dalam hutan Salemba. Dan mau nggak teman-teman kembali memberikan atau bahkan membalas kebaikan Tuhan selama teman-teman nanti bebas. Jadi tetap percaya kepada waktu Tuhan dan tetap kita menikmati proses yang Tuhan berikan. Karena baik lagi, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Inilah yang boleh saya sampaikan teman-teman pada siang hari ini. Dan saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan yang ingin sampaikan kepada teman-teman. Dan setiap orang pun pasti akan menerimanya dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Yuk kita doa yuk, kita tutup firman Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapak. Kami semua telah mendengar, selesai telah mendengar apa yang menjadi isi hatimu ya Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu ya Bapak. Dan bila kami terus boleh menikmati waktu-Mu ya Tuhan, kami terus boleh menikmati anugerah-Mu ya Bapak. Kami boleh terus Tuhan menikmati apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk bagaimana kami boleh hidup setia dan taat kepadamu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan bagaimana kami boleh hidup terus Tuhan melekat kepada setiap perkataan-Mu Tuhan, setiap firman-Mu ya Bapa. Dan bagaimana kami boleh menjadi alat-Mu yang terus Kau pakai Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu yang boleh terus berbuah banyak bagi nama-Mu Tuhan. Boleh memenangkan jiwa bagi nama-Mu ya Bapa. Dan boleh menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan. Bagi bangsa ini, bagi negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Inilah setiap kami Tuhan yang boleh hadir pada siang ini Bapak untuk mulai mendengarkan. Udah duduk diam di hadapan-Mu ya Bapak. Kirai kekuatan, kasih karunia daripadamu Tuhan, kemurahan daripadamu ya Bapak, boleh kami nikmati terus Tuhan sampai selama-lamanya sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Hanya di dalam namamu kami sudah bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Oke, siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya doa akan dipimpin oleh saudara Novan. Baik teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu juga Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar ini Tuhan, menjadi rema di dalam diri kami Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam lubuk hati kami yang kecil di dalam ini Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, urapilah kami. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan jadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan bagi gereja di Bethesda ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat untuk dipersilakan untuk memberikan persembahan syukur. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hey, haleluya. Hey, haleluya. Hey, haleluya. Haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat dipersilakan berdiri. Saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan sekaligus doa berkat kepada Bapak Yohanes. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, yuk, teman-teman kita siapkan hati untuk dia syafaat. Bapak terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapak. Sebentar Bapak kami sebelum menerima berkat daripada-Mu Tuhan, kami ingin doa syafaat Bapak. Bapak dalam hati kami akan siapkan hati Tuhan untuk boleh berdoa Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Karut
Untuk kerutan Tuhan, rutan Salemba Bapa, Kau berkati Tuhan, Kau berikan hikmat daripadamu ya Bapa, sehingga apa yang dia kerjakan Tuhan, boleh terus Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi para anak-anak-Mu Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan yang di dalam Tuhan Salemba Bapa. Kau berkati begitu berlimpah-limpah ganda Tuhan menjadi rumah doa-Mu Tuhan, menjadi rumah pemulihan Tuhan, menjadi rumah pertobatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk para pekerja rutan Salemba Tuhan. Kau berkati mereka Bapa, berikan mereka kekuatan Tuhan untuk mereka boleh bekerja sebaik mungkin Tuhan, sesuai kehendak dan rencana-Mu Bapa yang baik. Bapak juga kami berdoa Bapak untuk tamping gereja rutan Bethesda Tuhan dan juga jemaat gereja rutan Bethesda ya Bapak. Tuhan, ini adalah anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasih Bapak. Anak-anak-Mu Tuhan yang Kau panggil Tuhan untuk boleh menjadi alat-Mu Bapak. Anak-anak-Mu Tuhan yang Kau jama, yang Kau proses Tuhan untuk menjadi baik sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa Bapak, kiranya Engkau yang terus memberikan kemurahan daripada-Mu Tuhan untuk bagi para pengerja tamping ataupun jemaat yang boleh hadir pada siang ini Tuhan Yesus. Kau pulihkan hati mereka Tuhan. Kau jamah setiap hati mereka Bapa. Kau berikan hikmat daripadamu Tuhan. Kau berikan kekuatan yang daripadamu ya Bapa. Sehingga para pengerja tamping ataupun jemaatmu Tuhan boleh tetap setia Tuhan dalam mengikuti ibadahmu di rumahmu Tuhan. Dalam melayanimu Tuhan di rumahmu ya Bapa. Dan kiranya mereka boleh terus Tuhan menjadi berkat bagi para jemaat ataupun para eh, napi-napi yang boleh para warga binaan Tuhan yang boleh ada di Dutan Salemba Bapa. Biar mereka boleh melihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk warga binaan yang sedang sakit dan juga untuk warga binaan yang sedang pengurusan dalam pembebasan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan Bapa. Engkau yang memberikan obat-obat terbaik, Engkau memberikan orang terbaik Tuhan untuk para warga binaan yang sedang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, darahmu yang menyucikan, darahmu yang memulihkan, darahmu yang memberikan yang terbaik Tuhan, memberikan jalan terbaik Bapa. Kira Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Juga untuk para warga binaan Tuhan yang sedang dalam pengurusan Bapa, Engkau yang memberikan jalan yang terbaik, kelancaran Tuhan, kemulusan ya Bapa. Segala yang mereka butuhkan, Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang mereka perlukan, Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar mereka yang boleh pulang sebentar lagi Bapa yang dalam pengurusan. Kiranya mereka boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang luar sana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak juga kami berdoa Tuhan untuk kesehatan warga binaan rutan dari COVID-19 Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, Engkau tutup bungkus rutan Salemba dengan darah yang kudus Tuhan. Kau jauhkan segala pandemi COVID-19 Tuhan. Kau juga berikan kesehatan yang total Bapa bagi para warga binaan yang di rutan Salemba Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, campur tanganmu tidak pernah terlambat Tuhan. Kuasamu selalu sempurna bagi rutan Salemba. Mujizatmu selalu ada, pertolonganmu tepat pada waktumu. Waktumu ya Tuhan, waktumu saja Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Inilah setiap permohonan doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan doa kami sudah Engkau mendengarnya. Dan tiba saatnya Tuhan sebelum kami akan pulang Tuhan, kami akan siapkan hati Bapa untuk boleh menerima berkat yang daripadamu. Mari teman-teman semua sekalian, kita siapkan hati dan kita akan menerima berkat daripadanya. Marilah kita pulang dan menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk dua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan telah menerima berkat, katakan amin.